lebih besar dibandingkan dengan kondisi awal tadi yang hanya 200 km. Ya. Nah, pertanyaannya kan tentu saja yang existing pasti nggak kuat menahan ini toh. Bisa nggak diperkuat dengan MRP dan berapa kebutuhan MRP yang harus kita pasang agar balon ini kuat menahan beban yang baru. Ya. Ya, ini saya lihat aja. Ya, ini ngecek kondisi defisiensi yang ada ya. Tentunya kita hitung nanti sumbangan geser dari beton ya. Rumusnya sederhana, 1/6 akar FC prime dapat sekian, kemudian kontribusi baja tulangan ya. Kita hitung dengan 2 kaki ya. Dikali tulangan sengkang terpasang, kita dapat PS-nya juga 148 ya. Kemudian kita jumlahkan VC tambah VS itu 274. Kalau kita kali dengan faktor reduksi 0,75 dapatnya 205. Ya, tentu saja ini lebih rendah dari demand gaya baru. Demand gaya barunya 260 tadi. Kalau gaya yang lama demandnya 200, jadi pas-pasan kan. Tapi yang baru 260. Artinya apa? Defisien. Ya. Nah, karena defisien kita perkuat dengan MRP. Ya. Nah, perkuatan dengan MRP berapa sumbangan yang diharapkan dari MRP? Ya. Itu tinggal kita selisihkan saja dari demand yang ada, VU dibagi P, ya. Kita kurangi dengan sumbangan dari beton dan ini sumbangan dari baja dan fiber ya. Jadi total yang dibutuhkan yang bekerja maksudnya dikurangi dengan sumbangan dari beton saja, kita dapatkan VS plus F-nya 220 ya. Ini tujuannya dihitung demikian untuk nantinya menentukan spasi yang cocok. Jadi kalau kita lihat tadi untuk penentuan spasi maksimum kan itu fungsi daripada besarnya gaya yang ditahan oleh tulangan dan fiber. Ya. Kita juga harus cek apakah batas peningkatan kekuatannya ini masih acceptable apa enggak, gitu ya. Dimana di sini kita hitung ya berdasarkan kombinasi yang tadi disampaikan ya, 1,1 dikali dengan dead load ditambah 0,75 dikali dengan live load. Dead load tidak berubah, masih sama ya. Termasuk SDR di situ tentu saja. Live loadnya yang berubah. Ya. Sehingga di sini kita dapatkan VU new itu 181 kN. Ya. Existingnya berapa tadi? 205 kapasitasnya. Ya, setelah dikali 0,75 tentu saja ya. Ternyata masih lebih besar daripada pengaruh beban baru. Artinya apa? Masih oke. Kita perkuat sistem ini dengan menggunakan MRP. Ya. MRP yang mau dipakai gambarannya seperti ini, tebalnya 0,166. Ini berbentuk lembaran ya. Berbentuk lembaran. Tegangan multibitnya 3000 megapascal, tegangan multibitnya 0,013 yang belum dikali dengan suatu faktor reduksi environment ya. Modulusnya 230.000 ya, faktor lingkungan 0,95, tegangan desain yaitu 0,95 dikalikan dengan FPU tadi kan, yang paling atas yang 3000 megapascal dapat 2850. Kemudian tegangan desain itu adalah CE dikali dengan epsilon FU beta ya, dapatnya 0,01235 ya. Ya, untuk perkuatannya nanti akan kita pilih adalah yang seperti ini ya. Dipasang secara diskrit ya, dengan lebar tertentu dan spasi tertentu ya. Jadi kita cobakan lebarnya 200 mili ya, kemudian spasinya diambil sebesar 225 mili ya. Kemudian MRP dipasang ke dalam terhadap suhu penampang dengan sudut alfa 90 derajat ya. Kita cek terkait dengan batasan-batasan yang ada di SNI 2847 ya, khususnya terkait dengan ketentuan spasi ya. Karena ini ada rumusan yang tadi juga sudah disampaikan, tergantung pada sumbangan geser dari tulangan dan dari fiber ya, berapa spasi maksimum yang diizinkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini rumus dasarnya adalah sepertiga akar
sumbangan dari fiber itu 220. Jadi masih lebih kecil, artinya apa? Spasi D/2 itu diizinkan dipakai maksimum, yaitu 225 mili. Ya. Kita coba 3 cara pemasangan sekalian membandingkan ya, baik dari sisi rekanan efektif yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga kapasitas yang bisa diberikan oleh masing-masing ya. Jadi yang sebelah kiri terbungkus penuh, 3 sisi, yang tengah 2 sisi yang kanan ya. Jadi masing-masing kita hitung ya. Nah, kuat geser yang perlu diberikan oleh perkuatan FRP itu adalah selisih nantinya ya, dari kuat geser perlu total dikurangi dari sumbangan beton dan baja ya. Jadi kalau dihitung nilainya adalah 85 kalau kita pakai perkuatan 2 sisi atau U-rep. Kalau full rep karena angka faktor reduksi tambahannya berbeda ya, maka tambahan perkuatan dari FRP-nya hanya 76 kN ya. Jadi ini perbedaan ini karena perbedaan di faktor reduksi tambahan ya. Ya, ini gambaran mengenai tipe yang mau kita terapkan ya. Nah, kita percepat saja. Nah, kita coba dulu yang lilitan U ya. Lilitan U kita hitung LE dulu ya. Ya, ini kita pakai 416 ya, angkanya kalau tadi kan 23.300 ya. Karena kita di sini menggunakan satuan gigapascal untuk modulusnya. Kalau kita pakai megapascal, angka di sini yang gede ya. Nah, di sini kita dapatkan LE itu 33,653 mm. Ya, asumsinya kita memasang 2 lapis ya. FRP. Ya. Kemudian kita hitung K1 sesuai untuk beton terpasang. Ya, tadi 30 dibagi 27 dapat 1,73. Kita hitung K2 di mana tinggi efektif dikurangi dengan RE. Nah, tinggi efektif sendiri adalah tinggi badan balok di bawah plat ya. Tinggi badan balok, tinggi efektif balok ya. 450 ya. Dari center line baja tulangan ke top daripada plat ya. Dikurangi tebal plat, dikurangi dengan gap yang harus disiapkan minimum 50 ya, itu juga dipersyaratkan di dalam ACI ataupun SNI. Jadi ada pengurangan gap lagi di sini ya, sebesar 50 sehingga kita dapatkan tinggi efektif FRP itu hanya 240 mm ya. Nah, dari sini kemudian kita hitung K2 ya, kita dapatkan reduksinya 0,88 ya. Kemudian kita hitung KV ya. Nah, kita lihat ya, kalau angka-angka tadi kita masukkan, KV ini menjadi hanya 0,216 ya, kecil sekali dibandingkan dengan batasnya 0,75 ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, dengan U-rep atau go to site itu bisa jadi tidak terlalu efektif ya, pemanfaatan peregangan yang bisa diberikan oleh FRP kita ya. Nah, kalau kita hitung ya, nilai KV dikali batas regangan vertikal dapatnya hanya 0,00267 ya. Kalau tadi kan batasnya 0,004 kalau kita pakai U-rep ya, jadi hanya sekitar 60% ya, hanya 60%. Sehingga kalau kita hitung PF-nya ya di 101 kN ya, dengan 2 lapis yang dipasangkan di 2 lapis ya. Dikali 2 kaki, 2 lapis ya, kita dapatkan sumbangan kekuatan dari fiber itu 101 kN. Nah, kalau kita bandingkan langsung saja dengan yang full rep ya, kita langsung bandingkan dengan yang full rep ya. Nah, ini yang full rep. Keuntungan pertama kalau kita pakai full rep adalah tinggi efektifnya jadi setinggi penambang ya. Yang tadinya 450 ya, itu menjadi 500. Tadi bahkan 450 ya, DFP-nya lebih rendah lagi karena dikurangi double plat dan dikurangi juga gap ya. Jadi penambahannya cukup signifikan ya. Kemudian yang kedua, karena
regangan maksimumnya adalah 0,4%. Dan boleh kita pakai sebesar itu, ya. Atau dibatasi 0,75 dari regangan ultimate. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, di sini kita bisa pakai lebih tinggi lagi, ya. Untuk hanya satu lapis kita pasang, ini hanya satu lapis, itu sudah bisa memberikan sumbangan geser yang bahkan lebih besar dari U-Rem yang tadi. Jadi hanya satu lapis kita sudah bisa memberikan sumbangan yang lebih besar dari FRP yang kita pasang secara full rem. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan sebagai conclusion aja ini ya, kalau kita pakai lilitan U itu minimal 2 lapis FRP, kita pakai 2 sisi butuh 3 lapis.